'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menerangkan mengenai manajemen investasi perdagangan internasional. Namun semua materi akan menggunakan Kemudian informasi adalah suatu kegiatan pengelolaan terhadap pengiriman suatu produk dari lokasi di mana mereka diproduksi ke lokasi konsumen milik masyarakat. Demikian durasinya di selanjutnya fungsi manajemen distribusi. Yang pertama yaitu transportasi dan penentuan target servis level. Yang kedua dan transportasi. Yang ketiga melakukan konsolidasi informasi dan kemudian melakukan perencanaan dan produksi. Yang kelima pengendalian biaya logistik dan yang keenam pemantauan dan evaluasi kinerja efektivitas. Penerapan sistem collecting, processing, transportasi, delivery, dan transporting (CPTDR) dalam manajemen logistik. CPTDR merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam manajemen distribusi dan transportasi untuk memastikan barang atau produk dagang dapat dikirim dengan efisien dan efektif. selanjutnya yaitu ada jenis-jenis moda transportasi yaitu alat atau kendaraan yang digunakan untuk mengirimkan atau mengantarkan suatu barang atau seseorang hingga sampai ke tempat tujuannya. Moda transportasi terbagi menjadi jenis yang pertama yaitu ada moda transportasi darat. Moda transportasi darat adalah salah satu moda transportasi yang beroperasi di daratan. Moda ini termasuk yang paling banyak digunakan di Indonesia. Contohnya yaitu seperti mobil, motor, dan kereta dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada moda transportasi laut. Moda transportasi ini merupakan salah satu transportasi yang beroperasi di lautan. Udara yang biasa moda transportasi laut yang biasa digunakan yaitu adalah kapal laut. Yang ketiga yaitu ada moda transportasi udara. Moda transportasi udara merupakan salah satu jenis transportasi yang beroperasi di udara. Yang paling sering kita gunakan yaitu adalah pesawat terbang yang biasanya digunakan untuk mengantarkan barang dalam jarak jauh maupun tempat yang terpencil atau sulit terjangkau. Nah, yang terakhir yaitu ada moda transportasi pipa. Moda transportasi pipa biasanya digunakan untuk barang-barang cair seperti minyak ataupun gas. Gimana? Yang selanjutnya yaitu mode transportasi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan rute transportasi yang optimal. Yang pertama adalah melakukan analisis data dari tujuan. Yang kedua, memilih mode transportasi yang tepat. Yang ketiga, mengatur titik antar berdasarkan lokasi yang pas. Yang keempat, mempertimbangkan user rute. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi yang dari Itu juga diperintahkan sampai pakai selanjutnya pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dilakukan oleh seluruh sumber teknologi. Ini juga kegiatan ini menjadi karena setiap negara memiliki keberagaman dalam sumber daya, dalam bidang teknologi, pilihan distribusi lainnya. Sehingga dapat diri contohnya secara sendiri kayak gitu Tidak. Perdagangan internasional sebenarnya ikut yang pas perdagangan internasional mendapatkan berusaha negara kita itu mendapatkan keuntungan dan adanya perdagangan internasional yang bersuara
sampai dari internasional yang kaitannya ya dengan perusahaan yang mencari tenaga kerja ketiga yaitu dengan adanya perdagangan internasional kita bisa dikirim oleh luar negeri yang biasa disebut dengan ekspor. Nah, yang terakhir yaitu ada transfer teknologi dan pengetahuan. Dengan adanya perdagangan kita dapat mengetahui teknologi dan menggunakan data yang ada di dunia luar yang bisa dikirim ke negara tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama yaitu ada perbedaan teknologi. Karena adanya perbedaan teknologi ini seperti teknologi di negara-negara di luar sana sudah lebih maju daripada di Indonesia. Oleh sebab itu, ini menjadi faktor pendorong akan terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua yaitu perbedaan kualitas tenaga kerja. Tentunya setiap orang, setiap negara memiliki kualitas tenaga kerja yang berbeda-beda. Seperti Indonesia dan di Jepang contohnya. Jadi kualitas tenaga kerja di Jepang itu lebih disiplin dan lebih segalanya dari Indonesia. Terus yang ketiga yaitu keinginan memperluas pasar. Faktor pendorong ini terjadi karena kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan adanya perdagangan internasional. Karena produk-produk misalnya keluar dari masuk dalam negara. Terus yang keempat yaitu ada perbedaan selera konsumen. Kan tidak mungkin ya setiap orang itu memiliki selera yang sama, maksudnya selera yang berbeda. Makanya terus yang terakhir yaitu ada perbedaan harga barang antar negara. Barang di suatu negara harganya tentu berbeda-beda. Seperti harga barang di Indonesia dengan luar negeri itu bisa lebih mahal, bisa juga lebih murah. Selanjutnya yaitu ada hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yang pertama yaitu ada perbedaan mata uang. Setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing dan nilai tukarnya itu bisa berbeda-beda. Itu yang menjadi penghambat perdagangan internasional. Yang kedua yaitu ada perbedaan standar dan regulasi. Yang ketiga yaitu ada ketidakstabilan politik dan keamanan. Seperti misalnya lagi ada perang atau lagi ada demo, itu dapat menghambat perdagangan internasional. Yang keempat yaitu ada birokrasi dan administrasi yang rumit. Yang kelima yaitu ada biaya transportasi yang tinggi karena apabila kita ingin mengirim barang keluar atau menjual barang, tentunya kita memerlukan biaya ekspor yang cukup tinggi. Biasa ataupun barang masuk, biasanya kita terkena biaya cukai. Tujuannya agar barang dan jasa bisa masuk dari luar bebas. Kebijakan yang dimiliki dalam negeri melalui tarif, pajak atas barang impor, kuota, batas jumlah barang impor, subsidi, bantuan pemerintah industri lokal, barang impor, barang maksudnya barang impor neraca perdagangan pertama ekspor, jual barang ke luar negeri, impor, beli barang dari luar negeri, neraca perdagangan ini mulai untuk ekspor dan impor. Surplus, nilai ekspor lebih besar daripada impor, sedangkan defisit nilai ekspor lebih kecil daripada impor. Contoh organisasi perdagangan internasional WTO, World Trade Organization, mengatur perdagangan internasional secara global.
Pertama itu ada Asia Pacific Economic Cooperation, kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik. Yang kedua ada ASEAN Association of Southeast Asia Nations, kerjasama antara negara Asia Tenggara. Yang keempat ada EU, European Union, Uni Eropa, integrasi ekonomi dan politik negara-negara Eropa. Ada contoh barang ekspor Indonesia, ada minyak sawit, kawan CPA, bara, tekstil, dan pakaian jadi, pasar, karet, elektronik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum